Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Nah, tema khotbah sore ini adalah salib Kristus. Ya, salib Kristus. Kalau kita berbicara tentang salib Kristus, kita percaya bahwa salib Kristus adalah inti dari kekristenan. Tanpa salib Kristus maka tidak ada gereja yang pernah didirikan di muka bumi ini. Karena Kristus mati di kayu salib, maka tubuh Kristus dibangun dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus menjadikan mimbar sebagai pusat pemberitaan salib Kristus. Gereja harus memakai mimbar untuk mengkhotbahkan tentang salib. Tidak semua orang Kristen suka dengan berita salib, karena berita salib sangat tidak mengenakan. Tapi kita harus menerimanya, karena itu adalah ajaran Kristus. Nah, sore ini kita akan melihat apakah hubungan antara salib Kristus dengan orang percaya. Apakah hubungan antara salib Kristus dengan orang percaya? Yang pertama, salib Kristus menyelesaikan dosa kita. Salib Kristus menyelesaikan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada kita, persoalan apa yang terbesar di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini? What is the big problem? What is the biggest problem of human being in the world? Apakah persoalan manusia yang terbesar di dalam dunia ini? Apakah persoalan terbesar manusia di bumi ini adalah sakit penyakit, masalah ekonomi, dan lain sebagainya? Jawabannya tentu tidak. Persoalan terbesar manusia, mau diakui atau tidak, itu adalah dosa. Saya ulangi. Persoalan terbesar manusia di dunia ini adalah dosa. Dosalah yang menyebabkan semua kekacauan yang pernah terjadi dan akan terus terjadi di muka bumi ini. Tanpa dosa dunia ini adem-adem saja. Apakah hubungan antara salib Kristus dengan orang percaya? Yang pertama, salib Kristus menyelesaikan dosa kita. Mengapa Kristus mati di kayu salib? Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya. Bukan masalah-masalah yang bersifat duniawi. Nah, bagaimana Kristus menyelesaikan dosa di dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang Kristus selesaikan dalam hidup kita. Yang pertama, Kristus memikul dosa, atau Kristus mengampuni dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bukan orang lain yang memikul dosa kita, bukan orang tua kita yang mengampuni dosa kita, tetapi Kristuslah yang memikul dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketika kita memandang salib Kristus, kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sangat berdosa atau orang yang besar dosanya. Dan untuk itulah Kristus mau datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan sisi yang pertama, mengampuni dosa-dosa kita. Setiap orang yang datang kepada Kristus, dia harus percaya bahwa segala dosa-dosanya yang telah diakuinya pasti diampuni oleh Tuhan Yesus. Ada orang Kristen, saudara, setelah dia mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia masih kurang yakin bahwa dosanya itu sudah diampuni. Orang seperti ini pasti hidupnya tidak tenang, dan dia akan jatuh lagi ke dosa-dosa yang lainnya. Karena apa? Karena dia tidak merasa Tuhan benar-benar sudah mengampuninya. Jadi bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa kita? Yang pertama, Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya.
Kalau Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mempermainkan pengampunan Tuhan. Kalau Anda mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa dosamu sudah diampuni, saya yakin di dalam doa Anda, pasti Anda meneteskan air mata. Karena Anda menyadari siapa diri Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang brengsek, orang-orang yang tidak pantas dikasihani. Tapi oleh karena Allah mengasihi kita, maka Dia memikul segala dosa-dosa kita. Sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau sudah mengalami pengampunan Tuhan, tunjukkan hasil daripada pengampunan Tuhan. Cara Tuhan menyelesaikan dosa. Yang pertama, Dia mengampuni dosa Bapak Ibu. Yang kedua, Dia mengalahkan dosa. Yang pertama, Dia mengampuni dosa. Tidak cukup untuk mengampuni dosa saja. Sebab kalau dosa itu tidak dikalahkan, kita akan mengulangi dosa yang sama. Kita akan berbuat dosa lagi, saudara. Kenapa? Karena dosa hanya diampuni. Tapi dosa perlu dikalahkan oleh Kristus melalui salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bagian 2. Kristus mengalahkan dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepadanya. Bapak Ibu sekalian, dosa ini tidak cukup hanya diampuni, tapi dosa itu juga harus dikalahkan. Mengapa? Karena dosa itu memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang begitu besar dan hebat untuk menguasai kita di dalam kita berbuat dosa. Di sini katakan apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ternyata dosa itu punya kuasa, punya power. Kalau dia tidak punya power, dia punya kuasa, dia tidak mungkin bisa membelenggu saudara, tidak mungkin bisa menguasai saudara, tidak bisa mendominasi atas kehidupan saudara untuk melakukan keinginannya. Karena dosa itu harus dikalahkan. Kalau dosa tidak dikalahkan, kita akan berbuat dosa yang sama. Bahkan kita akan berbuat dosa dan dosa lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dosa itu apa? Dosa bukan semata-mata apa yang kita lakukan. Saya ulangi lagi, dosa bukan semata-mata apa yang kita lakukan. Dosa juga bukan hanya objek, dan kita adalah subjek. Kita melakukan dosa, kita subjek, dosa objek. Tetapi dosa itu juga adalah subjek. Saya akan jelaskan begini. Mengapa dosa itu adalah subjek sebagai pelaku, bukan hanya objek. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia keturunan Adam sudah mewarisi yang namanya original sin. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini sudah membawa yang namanya original sin. Nah, original sin ini saudara menciptakan actual sins. Apa artinya? Dosa asal itu menciptakan dosa yang aktual. Anda dan saya berbuat dosa, itu bukan maunya Anda. Tapi itu maunya kuasa dosa yang ada dalam hidup Anda. Dan itu harus dibereskan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, inilah yang membedakan kita dengan agama yang lain. Mereka meminta pengampunan dosa. Apakah baik? Baik, tetapi tidak cukup. Karena dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi dosa itu adalah sesuatu yang memiliki kuasa yang hebat, yang terus menguasai kita dan mengarahkan kita untuk berbuat dosa. Sehingga Yesus katakan kita ini adalah hamba-hamba dosa.
Paulus katakan kita ini adalah hamba-hamba dosa. Mengapa dosa bisa memperbudak kita? Karena dia punya pengaruh, dia punya kuasa. Itu harus dikalahkan. Anda dan saya tidak mungkin bisa berubah. Menjadi orang, dari orang jahat menjadi orang baik, tidak benar menjadi orang yang benar. Tidak mungkin terjadi kalau kuasa dosa itu tidak dituntaskan Kristus di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Karena dosa itu bukan hanya objek, tapi dia adalah original sin. Yang punya pengaruh yang begitu besar. Yang mengarahkan kita kepada apa yang dikehendakinya. Sehingga manusia menjadi budak dosa karena tidak berdaya terhadap dosa. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Saya tahu semua manusia rata-rata tahu apa yang baik. Setuju nggak? Manusia tuh rata-rata tahu apa yang baik. Setuju? Tapi mengapa yang mereka lakukan justru sebaliknya? Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang salah di sini? Apakah pikiran kita? Apakah hati kita ada kuasa dosa yang menguasai kita untuk melakukan kejahatan itu? Orang Kristen harus percaya kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Saya teringat dengan pernyataan Paulus. Saya akan bacakan di sini Bapak Ibu, tapi nggak ada di sini, ada di sini. Nggak ada di sana, ada di sini. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Oke, berarti Paulus tahu hukum Allah. Dia suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dia mengerti, dia tahu hukum Allah. Tapi dia melihat ada hukum lain yang berjuang untuk melawan hukum akal budinya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Kita melihat Bapak Ibu sekalian di sini. Antara hukum Allah dengan hukum dosa berlawanan satu sama lain. Sehingga manusia harus memilih berpihak kepada hukum dosa atau hukum Allah. Tapi oleh karena manusia dikuasai oleh dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia pasti mengikuti hukum dosa. Karena dia lebih powerful, dia lebih berkuasa. Tapi ketika kita sudah menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, kita percaya bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Sampai Paulus berkata begini Bapak Ibu. Roma 7 ayat 24-25. Dia begini katakan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada anak Allah Yesus Kristus yang sudah membebaskan dia dari hukum dosa. Sehingga dia bisa hidup benar. Dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Maka saya tidak percaya. Begini Bapak Ibu. Orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Orang Kristen masih bisa berbuat kesalahan. Tetapi orang Kristen tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Kita masih bisa berbuat kesalahan, tapi kita tidak mungkin bisa hidup di dalam dosa. Apalagi dosa itu, dosa yang kita lakukan itu melulu. Dari dulu zina, sekarang zina, nanti zina terus. Ini perlu pemberesan. Karena tidak mungkin seseorang yang sudah mengalami salib Kristus, yang sudah mengalami pengampunan yang sejati dari Allah, dia bisa hidup di dalam dosa lagi. Itu perlu dipertanyakan. Saya dulu saudara rusak. Hidup dalam dosa. Untung waktu itu Tuhan tidak mematikan saya.
Kalau dia mau tinggal saya, pasti saya bertemu. Gak tahu deh di neraka ada siapa. Tapi setelah saya menerima pengampunan, saudara, ketika saya pertama kali tahun 90, saya ke gereja. Maka tadi saya di mobil sharing dengan Pak Andreas. Pak Andreas tahun 84 sudah jadi PDP, Pak ya. Saya belum Kristen tahun 90. Maka saya bersyukur punya Pak Andreas ya, bisa sharing banyak hal-hal yang saya dapat dari Pak Andreas. Ketika saya pertama kali ke GBI, saudara, GBI Betani, saya ajak teman kos, Indro, nama Indro, kamu minggu ke gereja nggak? Gereja, ajak saya ke gereja yuk. Dia kaget, kamu agama apa? Saya bilang agama ini. Oh ya, saya diajak ke gereja GBI Betani. Ketika saya datang, saudara, sekali saya kan agak heran juga, ada MC-nya ya, WL ya, worship leader ya, bukan master ceremony. Kemudian ada full band gitu, nyanyi gitu. Saya belum mengalami. 2 kali 3 kali tiba-tiba suatu minggu ketika saya nyanyi, lalu disuruh mari kita datang menyembah Tuhan. Saudara, ketika saya menyembah, saya datang, saya mengarahkan pikiran hati saya secara sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhan. Tiba-tiba saudara, saya disadarkan bahwa saya ini adalah orang yang berdosa. Begitu banyak dosanya. Saya bilang gini, sampai saya menangis, saya bilang gini, Tuhan, ngapa kau nak cari aku? Bahasa Palembang ya. Bahasa Indonesia begini, Tuhan, mengapa engkau ingin mencari aku? Aku ini orang yang berdosa, banyak sekali dosaku. Aku ini dosaku ini seperti air selokan yang begitu banyak. Mengapa engkau mau mencari aku? Saya menangis, saudara. Saya menangis ini bukan karena saya punya masalah ekonomi, bukan karena nilai saya kecil, enggak. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, dia datang kepada Tuhan, dia bukan menangis. Tapi kalau punya masalah ekonomi, masalah kehidupan sehari-hari, dia menangis. Tapi masalah dosa dia tidak pernah menangis. Saya tidak mengajak saudara melankolis, saudara. Saya menangis. Dan sejak itu, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, bahwa Tuhan memikul dan mengampun dosa saya, maka kehidupan saya sejak itu sedikit demi sedikit berubah. Ketika saya hidup dalam dosa judi, ketika saya hidup dalam dosa macam-macam itu, semuanya lepas, saudara. Mengapa? Karena Kristus bukan hanya mengampuni dosa, tapi Kristus mengalahkan kuasa dosa. Maka kita bersyukur Tuhan telah membereskan dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Mau hiduplah benar. Kalau tidak usah sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yuk kita lihat. Setelah kita mengalami pemberesan dosa, saudara, dan sebagainya, coba kita lihat ya. Saya kembali ya, izinkan saya kembali. Kembali kemana, Kak? Ke belakang berarti. Oh, saya bisa, Pak. Ah, benar ya? Oke. Kembali ke sini. Bukan. Oke, yuk kita lihat ya. Kita lihat ayatnya saja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ketika kita sudah diampuni dosa, ketika kita sudah dibereskan kuasa dosa dari hidup kita, maka kita hidup apa? Untuk kebenaran. Nih, syarat untuk bisa hidup kebenaran, saudara harus diampuni dulu. Tidak mungkin orang bisa hidup kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran yang merupakan hasil pikiran manusia, tapi kebenaran mutlak, kebenaran Kristus sendiri, karena Kristus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kebenaran itu hanya bisa dilakukan oleh saudara saya setelah saudara diampuni dan dikalahkan kuasa dosanya. Nah, kita lihat setelah itu apa yang dikatakan? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke? Oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Sembuh di sini bukan sembuh secara fisik. Yang setuju katakan amin. Karena ayat ini tidak berbicara tentang sakit penyakit. Ayat ini bicara tentang apa? Sakit apa? Oi, ngantuk apa? Sakit apa? Belum makan.
Sakit apa? Ngomong, jangan malu-malu, ngomong. Sakit jiwa, bersama-sama saya. 1, 2, 3. Sakit jiwa. Yes. Ada hamba Tuhan mengutip ayat ini, oleh bil-bil kamu disembuhkan, dia pakai untuk kesembuhan. Tapi konteksnya bukan kesembuhan fisik, kesembuhan apa? Rohani. Karena kita sudah ditebus, diampuni, dikalahkan kuasa dosa, maka kita bisa melakukan kebenaran, sehingga oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Bilur-bilur itu apa artinya, saudara? Dalam bahasa Yunani, molops. Molops itu artinya gini, ebrus. Ebrus itu luka memar. Jadi Kristus ketika dia dicambuk, ya, disiksa, di tubuhnya itu banyak namanya bilur-bilur. Itu namanya luka memar. Ya. Selain ebrus bisa juga katakan wound that trickles with blood. Artinya apa? Luka yang meneteskan darah. Jadi bukan hanya luka memar, tapi luka ini mengeluarkan tetesan-tetesan darah. Itu namanya bilur-bilur. Nah, bilur-bilur ini untuk menyembuhkan apa? Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, sembuh di sini kata dalam bahasa Yunaninya iomai. Dalam bahasa Inggris kita tahu semua ada cure. Cure itu sembuh atau heal. Kata umumnya tuh heal. Kita biasa dengar kata heal, sembuh. Atau make whole, menjadi utuh. Tapi juga bisa berarti apa gini? Artinya gini. To free from errors and sins, apa artinya? Membebaskan dari dosa dan kesalahan. Ada kata lain juga, to bring about one's salvation, membawa seseorang kepada keselamatan. Jadi makna yang sesungguhnya dalam konteks ini, kalau kita taruh pada kata sembuh, itu artinya apa? Artinya bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan jiwa kita, atau bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala dosa dan kesalahan kita. Semuanya itu sudah disucikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya kita hari ini sudah sembuh. Harusnya sudah sembuh. Ada yang terikat dosa? Ada yang masih merokok? Puji Tuhan, enggak ada yang merokok ya. Karena memang di gereja dilarang merokok ya. Ketawa. Haleluya. Saya 2 jam ibadah saya tahan nih, enggak merokok nih. Haleluya. Susah dak lepaskan rokok? Hah? Diam galau. Berarti tidak merokok kan? Atau belum mau dibebaskan dari rokok? Pada suatu hari ada jemaat ke gereja, Bapak Ibu ya. Pada waktu dia ngobrol, padahal dia ke gereja itu bukan bicara masalah rokok, hanya bicara sharing gitu ya. Tiba-tiba karena dia ini kan perokok, jadi dia waktu dia bicara tuh bau rokok. Saya baru tahu loh dia merokok, karena di gereja gak pernah merokok. Kecuali kalau saya setiap hari berjalan dengan dia, saya tahu dia merokok. Jadi waktu dia bicara merokok, saya bilang gini, kau merokok ya? Iya kok. Sejak kapan kau merokok? Udah lama kok. Berapa bungkus kau merokok satu hari? 3 bungkus. 3 bungkus atau 4 bungkus? Rokok apa? Rokoknya murah di Samsu. Nah yang ketawa pasti tahu itu. Ya kan? Ji Samsu, jiwa sampai surga kan gitu. Mana bisa jiwa sampai surga lah? Asapnya saja nggak sampai surga kan? Nah, waktu bilang kamu, oke. Saya langsung nasihat dia. Apa keburukan merokok? 1, 2, 3, 4 saya jelaskan sama dia. Akhirnya begini, kamu mau tidak dibebaskan dari rokok hari ini? Puji Tuhan, karena kuasa Tuhan bekerja tadi. Dia bilang, oke kok aku mau dilepaskan. Aku doa, saudara. Aku doa gini sama dia. Enteng aja. Sekarang kau sama aku doa. Siapa yang mau dilepaskan dari rokok? Bukan aku kan? Kau. Oke, nah sekarang aku tuntun kau doa ikut aku. Saya berdoa, saudara, tuntun dia. Setelah itu selesai berdoa, sudah selesai nih. Waktu keluar, saya bilang gini, hampir di depan pintu gereja.
Kamu bawa rokok enggak? Bawa enggak rokoknya? Iya, saya lihat di Samsu, memang benar-benar di Samsu, saudara. Gak tahu berapa sekarang. Ada yang tahu berapa harga di Samsu? Yang takut ketahuan pasti tidak mau ngomong kan? Saya bilang gini, oke, sekarang kau pegang, kau lempar di tanah, di tanah situ. Sekarang kau injak dalam nama Yesus, aku putus hubungan dengan rokok. Tapi sebenarnya aku udah doa. Ini hanya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia ingin bebas dari rokok. Dia injak. Setelah dia injak, dia ambil rokoknya, saudara. Dia masuk kantong lagi. Bukan, dia buang, saudara. Sejak itu apa yang terjadi? Dia berhenti merokok sama sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pada waktu mesbah keluarga di tempat dia mengaku, woi, sejak doaku, aku nih mulut aku nih, tak tahan lagi sampai aku apa? Aku berusaha sampai doa sampai apa? Makan permen, usahakan, enggak pernah, sudah hilang. Kalau Anda mau lepas dari rokok, jangan berkata gini, Pak Pendeta, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, membebaskan aku dari rokok. Caranya apa? Dari 3 bungkus biasa aku merokok, aku kurangi jadi 2 bungkus. 1 bulan, saya kurangi 1 bungkus, 1 bulan lagi 1 bungkus, nanti yang terakhir baru setengah bungkus, ya kan? Nanti 5 batang, enggak. Percaya dia, engkau tidak akan pernah berhenti merokok. Yang setuju katakan amin. Mana misalnya engkau merokok, ngurang. Mengapa? Karena kuasa dosa telah dikalahkan. Dosa itu harus diampuni dulu, baru kuasa dosa itu dibereskan. Maka tidak ada kuasa apapun yang mengikat kita untuk berbuat dosa. Kita bisa mengulangi lagi. Karena dosa itu sudah dikalahkan. Original sin itu sudah dikalahkan. Sehingga kita bisa hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke, kita lihat sekarang. Yang kedua. Salib Kristus memancarkan kasih. Mata saya silinder, saudara. Jadi kalau saya lihat 2 ini kayaknya kelihatan angka 3. Jadi kalau 2 gitu 3, kalau sini 3. Ternyata 2. Maka saya tadi mundur lagi, memang 2, saudara. Salib Kristus memancarkan kasih Allah kepada manusia berdosa, Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan, Kristus itu mati bukan saat ketika kita tidak berbuat dosa atau kita tidak berdosa, tapi Kristus mati pada saat kita sedang berbuat dosa, masih berbuat dosa. Mengapa Kristus mau mati di atas kayu salib? Alasannya cuma satu, kasih. Kasihnya itu besar. Yohanes 3:16 ini adalah ayat yang sudah sering dikhotbahkan. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sudah banyak bisa menghafal ayat ini. Begitu besar kasih Allah. Bukan hanya kasih Allah kepada manusia sehingga ia mengaruniakan, tidak, begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah yang begitu besar ini telah diberikan kepada kita via salib. Melalui salib, anak tunggal Allah satu-satunya yang tidak berdosa, yang dipenuhi dengan kasih Allah itu, dia mengorbankan hidupnya untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada saudara. Setiap orang yang sudah menerima pengampunan dan penebusan dari Kristus, maka dia telah menerima kasih yang besar itu, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi. Semakin sering engkau menghayati kasih Allah yang begitu besar, maka semakin sering engkau akan mengasihi. Kalau engkau hidup tidak ada kasih, engkau belum mengalami kasih Allah. Omong kosong itu.
Kasih Allah adalah kasih yang nyata. Maka orang Kristen harus apa? Merefleksikan kasih yang nyata. Bukan kasih sebatas mulut saja. Aku mengasihi, tetapi aku tidak melakukan kasih kepadamu. Kasih Allah. Bisa tolong sambungkan? Ini suaranya merdu-merdu semua nih. Kasih Allah tak berkesudahan. Oke? Kasihmu kepada sesama berkesudahan enggak? Kita ini mudah menyanyikan lagu kasih Allah. Allah, kasih Allah begitu besar, kasihmu Allahku. Pernah nyanyi lagu ini? Enggak pernah ya? Deso. Begitu besar kasihmu Allahku. Iya kan? Kita bilang begitu besar kasih Allah. Artinya kita mengakui kita sudah menerima kasih Allah. Tapi kita tidak berbuat kasih. Lihat sanak famili kita datang minta bantuan, ya kan? Karena mungkin mau bayar SPP anaknya kurang masih. Dia minta sama kita karena dia tahu kita punya. Lalu apa yang kita katakan? Cece beriman enggak? Beriman. Percaya Yesus sanggup memberkati. Iya. Doa C. Betul enggak cara begitu? Betul enggak? Hah? Kelihatannya rohani kan? Percaya enggak sama Yesus? Percaya. Sanggup memberkati ya? Doa. Dia enggak ngerti atau pura-pura enggak ngerti. Family itu, sanak family datang itu mau minta duit, minta bantuan, bukan mau minta apa? Minta apa? Nasihat. Ngerti enggak Bapak Ibu? Kalau Anda punya kasih dong. Jangan ngomong aja. Yesus berkata, Allah berkata, begitu besar kasihku pada manusia. Tapi dia tidak mengorbankan anaknya. Ayo, kasih. Apa itu kasih? Ya kasih. Ngerti enggak? Kasih. Jangan simpen gitu loh. Kalau saudara beruang, ya, ada keluargamu yang mungkin tidak bisa kuliah, dikuliahin. Kalau Anda punya uang, dikuliahin dia sampai tamat. Itu namanya kasih. Kasih itu apa? Bukan kasih itu untuk diri sendiri, kumpulkan untuk diri sendiri saja. Kasih ya kasih. Kuliahkan sampai selesai. Emang Tuhan kasih duit yang banyak itu untuk saudara, gunanya untuk saudara berlibur, keluar kota, kemana, ke Bali, ke Medan, ke Danau Toba, macam-macam itu, sama keluarga. Kasih. Itu namanya apa? Engkau sudah menerima kasih Allah. Yang mengerti katakan amin. Kita harus bertumbuh, saudara. Bertumbuh dalam kasih. Kasih itu tidak pura-pura. Tidak pura-pura. Kasih itu harus muncul dari ketulusan hati. Kasih harus muncul dari keikhlasan. Kasih itu harus muncul dari apa? Hati yang murni, yang tanpa kepentingan, yang tanpa balas. Dia memberi dengan kasih itu. Itu namanya kasih. Saya paling tidak suka lihat jemaat ngomong kasih tapi dia enggak kasih. Oke lah, dia baru 1 tahun, 2 tahun, oke lah. Tapi kalau sudah 5, 10 tahun, ya awalnya rambut hitam, ya kan, tidak bisa menerapkan kasih, lalu rambut hitam kemudian jadi rambut putih, juga tidak bisa menerapkan kasih, pelitnya luar biasa. Kemudian dari rambut hitam, rambut putih, botak saudara. Ya masih begitu saja. Tapi kalau di gereja, kasih Allah, kau sahabatku, kau siapa? Nah kan begitu, ketawa kan?
Maka kalau kita menyadari ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Maka kita pandang kasih itu. Kasih yang mengubahkan kita, saudara. Enak loh kalau kita punya kasih ya. Kasih kita memang kasih daripada Tuhan ya. Ketika kita membangun relasi dengan manusia, tulusnya luar biasa loh. Enggak ada kepentingan sama sekali dengan orang itu. Walaupun ada kepentingan bisnis, tapi bukan untuk merugikan dia. Kalau bisa cuannya itu 50-50. Jangan sampai dia tuh merasa dirugikan. Kasih itu susah jelaskan, saudara. Makanya Paulus katakan apa? Hendak aku berdoa supaya engkau bisa memahami betapa dalam, tinggi, kemudian saya tahu kenapa Anda tidak mau menyambungkan ayat ini, karena Anda takut dikatakan sombong. Karena memang tidak hafal kan? Betapa apa? Ya saya juga lupa, saudara, tolong bantu saya. Aku berdoa supaya kamu memahami betapa tinggi, dalam, panjang, pokoknya 4 penjuru deh, ya kan? Aku berdoa supaya engkau memahami. Memahami bukan hanya memahami secara pengetahuan tentang kasih, memahami artinya engkau mengalami sendiri kasih Allah. Bukan hanya kata orang bahwa Allah mengasihi, tapi aku sendiri telah mengalami bahwa Allah mengasihiku, sehingga aku bisa mengasihi kamu. Itu. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ada istri benci suaminya? Ada enggak istri yang benci suaminya? Saya percaya kalau di gereja damai. Amin? Damai. Karena masing-masing bersepakat angkat bendera. Hah? Ya, sementara aja. Jangan saling menyalahkan, amin, suami istri. Ya, jangan ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Tuhan saja tidak mengungkitnya. Kasih menutupi kesalahan masa lalu. Tuhan sudah ampuni, ya kau ampuni dia. Next. Oke. Salib Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang lemah dan putus asa. Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa rahasianya? Supaya iman kita tidak lemah dan kita tidak berputus asa di saat kita mengalami berbagai macam persoalan kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak lemah? Kita tidak berputus asa melihat kenyataan hidup yang pahit ini. Penulis Ibrani berkata, ingatlah selalu akan Dia. Dia yang sedang apa? Yang sedang disalibkan. Dikatakan apa di sini? Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Saudara, kita ini bisa kuat, kita ini bisa bertahan di dalam mempertahankan iman kita di tengah-tengah masalah yang pelik, yang datang secara bertubi-tubi, mungkin tanpa habisnya. Kita bisa lemah, saya akui kita bisa lemah. Hamba Tuhan juga bisa lemah, hamba Tuhan juga bisa putus asa. Mungkin Pak Andres banyak juga ya, masa lalu ya, kadang-kadang waduh berjuang Pak ya.
kita. Kalau Anda baca di kitab Korintus, Paulus pernah mengakui itu. Dia hampir sudah merasa tidak kuat lagi, hampir nyerah dia. Tapi ketika kita memandang salib Kristus, Dia yang telah menanggung segala bantahan, dengan tekun menanggung bantahan. Dia tidak mengomel, Dia tidak marah, Dia tidak sikut sana sikut sini. Maka kita menjadi kuat kembali. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang Kristen datang kepada Anda, dia curhat masalah dia. Oke, masalah dia. Anda boleh memberikan nasihat kepada dia sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Anda jangan lupa menyuruh dia, ingatlah salib Kristus. Dengan kita mengingat salib Kristus, maka kita bersyukur Tuhan memberikan kita anugerah untuk menanggung bersama-sama penderitaan ini. Sehingga kita kuat kembali Bapak Ibu sekalian. Ketika kau punya masalah, kau jangan lihat temanmu yang hidupnya kok melempeng aja. Caknya udah katik masalah, enak ya punya suami kayak dia ya, enak ya kalau punya suami kayak dia, enak ya. Kok aku begini ya? Ini suaminya sayang sekali sama dia. Ini suami aku. Waduh, nggak tahu lagi deh. Pacaran waktu pacaran sayang nih, yang sekarang nggak pernah sayang lagi. Bahkan aku sering kali dimarahin, baru masalah kecil, cuci piring karena karena cuci piring bersabun licin pecah, udah marah-marah sama aku. Suami ini lebih mengasihi piring daripada istrinya. Lebih baik dia kawin dengan piring. Beri banyak piring, kawin sama dia. Aku udah kuat lagi Pak. Menderita. Karena aku sering kali diperlakukan dengan tidak adil. Aku selalu tidak dihargai. Aku tidak pernah dianggap oleh istriku Pak. Oleh suamiku Pak. Aku sudah gak tahan lagi Pak. Suruh dia pandang salib. Dia belum sampai berdarah-darah, Tuhan sudah berdarah-darah. Ini yang menguatkan iman kita. Maka jangan hanya tahu salib, hafal kata salib, kenal gambar salib seperti apa, tapi engkau harus mengalami penderitaan Kristus. Sehingga ada kekuatan yang memampukan Anda untuk menanggung segala penderitaan ini. Ingat salib Kristus. Yang terakhir, salib Kristus menjadi pusat dan spirit orang percaya dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita memberitakan Injil? Mengapa kita memberitakan Injil? Amanat agung Kristus yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, itu ada alasannya. Mengapa? Karena memang Kristus memerintahkan kita memberitakan Injil. Seperti yang kita lihat di slide ini. Lalu ia berkata kepada Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru bumi itu adalah perintah Yesus. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen harus memberitakan Injil? Atau memberitakan Injil ini adalah semata-mata tugas pendeta atau hamba Tuhan? Siapa yang tahun ini memberitakan Injil? Angkat tangan. Yang tahun ini memberitakan Injil kepada satu orang, angkat tangan. Enggak ada. Angkat tangan. Yang punya tangan angkat. Yang enggak punya tangan angkat kepala saja sampai saya udah ngerti. Siapa yang tahun ini memberitakan Injil pada satu orang? Oke, 2, 3. Oke. Siapa yang memberitakan Injil di tahun ini dengan 2 orang? Angkat tangan. Kepada 2 orang. Enggak ada. 5 orang.
Mungkin nggak ada. Mungkin 10. 10? Oke. Siapa yang tahun kemarin 2000? Tahun kemarin berapa? 2021. Pernah memberitakan Injil kepada satu orang? Angkat tangan. 1. Kau lagi. Oke. Mantap nih. Saya senang sekali. Tahun kemarin memberitakan Injil kepada satu orang? Angkat tangan. Oke. Tahun 2019 sebelum pandemi memberitakan, oke deh alasan Pak, 2020, 2021 nggak memberitakan Injil karena pandemi, nggak bisa bertemu dengan orang, takut terinfeksi COVID. Oke, tahun 2018 siapa memberitakan Injil? 1. Oke. Kepada 2 orang, tahun 2018, angkat tangan ada? Oke. Gak apa-apa. Saudara, tugas memberitakan Injil ini adalah tugas siapa? Tugas kita. Apa hubungan kita dengan salib? Sehingga kita harus memberitakan Injil. Yuk kita lihat. Ayat yang ke 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, pada saat kapan? Perjamuanku kudus. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau engkau sudah ditebus dan diselamatkan, engkau sudah menerima perjamuan kudus, engkau memberitakan Injil sampai kapan Pak? Sampai Tuhan datang. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, memberitakan Injil. Mengapa? Alasannya apa? Karena kita sudah diampun dan diselamatkan. Dan keselamatan kita itu adalah apa namanya? Pasti. Maka kita memberitakan Injil. Kalau 1 tahun aja semua kita ini bawa 1 jiwa, saya percaya ini penuh. Yang setuju katakan amin. 1 tahun 1 jiwa aja. Siapa yang orang tuanya belum percaya? Angkat tangan. Yang orang tuanya belum percaya, angkat tangan. Oke, tinggal sedikit ya. Oke. Apakah Bapak Ibu rindu orang tuamu menjadi anak Tuhan? Pastilah, bukan? Karena kita mencintai Tuhan, masa kita tidak rindu orang tua kita mencintai Tuhan? Berdoa, katakan Tuhan, pakailah aku memberitakan Injil. Saya memenangkan jiwa orang tua saya, saudara. Papa saya itu lama sekali. Tidak cukup hanya sekali saya memberitakan firman. Beberapa kali. Dia berkata gini, sudahlah, semua agama itu benar. Semua agama itu sama galau. Sudahlah. Saya gak kecil hati. Ada kesempatan saya beritakan Injil lagi. Beritakan Injil lagi. Sampai suatu hari saya mau mengunjungi papa saya bilang, Tuhan, saya mau berkunjung ke rumah papa saya, pakailah saya untuk bersaksi, Tuhan gerakkan hati papa. Ketika saya ke sana, saudara, dia ada di atas. Setelah dia mandi, saya ajak ngobrol bareng-bareng, santai begitu. Saya bilang gini, Papa, berapa umur Papa? 80-an, 83. Pak, Papa 83, suatu hari nanti Papa akan meninggal. Jangan takut ngomong, ngerti enggak? Kita bukan menyumpahi, betul kan? Ya namanya sudah 80-an ya, suatu saat pasti ya meninggal juga. Saya bilang gini, Papa ada dosa enggak? Ada dosa. Papa mau kalau suatu hari kalau Papa meninggal, Papa bertemu dengan kita semua nanti. Kita bisa berkumpul bersama-sama di surga, mau enggak? Mau. Papa ada dosa? Ada. Tuhan Yesus disalib untuk mengampun dosa Papa. Saudara, saya cuma ngomong begitu aja. Papa saya bilang gini, saya mau terima Tuhan Yesus. Begitu aja. Makanya Paulus berkata gini, ketika aku memberitakan Injil, aku memberitakan Injil bukan dengan hikmat manusia, tapi hikmat Allah, kekuatan Allah, Roh Allah.
Saya ngomong begitu aja, Papa mau terima Yesus karena Papa orang berdosa mau diampuni, mau, saya doa. Dia terima Yesus saudara, sejak itu dia mau berdoa. Waktu makan saya ajak doa, dia mau. Saya ambil firman Tuhan, Alkitab, saya sharing firman, dia dengar. Gitu, puji Tuhan saudara. Apakah karena saya ini pendeta maka saya memberitakan Injil pada orang? Tidak. Mengapa saya memberitakan Injil? Karena saya sudah diselamatkan. Saya sudah memiliki hidup yang kekal. Saya sudah diampuni, maka saya memberitakan Injil. Oleh karena itu kematian Kristus menjadi spirit kita di dalam kita memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Ayo, mulai dulu dari keluarga kita. Setelah itu dengan teman-teman yang akrab, kita bertemu setiap hari. Dan ingat, jangan lupa, isi dari berita Injil itu adalah salib Kristus. Kristus yang disalibkan. Ketika Paulus datang kepada jemaat Korintus, orang Korintus itu saudara adalah orang-orang yang memiliki filsafat yang tinggi. Mereka memiliki pengetahuan yang begitu tinggi. Paulus datang kepada mereka. Dia cuma ingin memberitakan Kristus yang disalibkan. Itu aja. Apakah Paulus tidak hebat secara pengetahuan, secara filsafat? Dia hebat. Tapi dia tahu. Dia diberikan panggilan, dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Aku datang untuk memberitakan Kristus yang disalib. Jadi ketika engkau memberitakan Injil, engkau memberitakan Kristus disalib. Apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib? Mengampuni dosa-dosamu. Engkau mau diampuni dosa? Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bisa menggerakkan orang itu. Yang percaya katakan amin. Engkau usah ribet. Ketika kita memberitakan Injil, memberitakan bahwa Kristus sudah mati ketika kita masih berdosa. Banyak orang memberitakan Kristus, bukan Kristus yang disalibkan. Kristus yang bisa memberkati, memperkaya. Ada jemaat saya saudara, sekarang sudah jadi orang Kristen. Ketika dia belum menjadi orang Kristen saudara, dia pernah datang oleh orang Kristen. Dan orang itu ngajak jemaat ini, waktu sebelum Kristen, dia bilang gini, kamu agama apa? Oke, yuk ikut aja ke gereja, enak loh ikut Yesus. Ngapa? Usahamu bisa diberkati loh. Lalu ngomong begitu loh, karena dia punya usaha. Ikut Yesus usahamu diberkati loh. Waduh ini saya tidak ngerti sudah. Apa nggak diajar, apa nggak tahu? Ya kan? Dia bicara sama saya, jemaat ini. Bersyukur dia jadi orang Kristen. Dan dia sudah mengerti. Pada waktu saya diminta oleh seorang jemaat yang tinggal di luar kota karena dia baru beli mobil baru untuk anaknya, dia minta saya mendoakan mobilnya. Saya itu agak gimana ya mendoakan mobil ya, gitu ya. Ya sudahlah, saya mendoakan mobil. Nah, mobil ini dibawa oleh bagian marketingnya. Jadi ketemu di rumah saya, dia bawa mobil marketing ini. Ternyata dia orang Kristen dari gereja yang besar di Palembang. Lalu karena saya ini kan biasa kalau ketemu dengan orang kan, apalagi dia orang Kristen, saya sering sharing. Saya ingin membawa dia kepada Kristus gitu kan, kepada kebenaran. Gitulah saya hobinya begitu. Lalu saya menanyakan gini, satu pertanyaan sama dia. Mengapa engkau ingin mengikut Yesus? Pertanyaannya simpel aja. Kalau saya bertanya kepada saudara, saya pasti mudah jawab kan? Pasti saudara bisa jawab dengan mudah. Saya mau nunggu nih. Apa jawabannya? Saya ini Pak mengikut Yesus ini karena saya merasa senang. Anak-anak saya bisa ikut sekolah minggu. Padahal ini bukan jawaban yang saya inginkan. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya, merasa bahagia aja Pak, senang aja Pak ikut Yesus Pak. Nah, kalau suatu hari engkau
punya masalah gitu ya. Engkau masih bisa senang enggak? Engkau masih bisa bahagia enggak? Itu bukan jawaban. Ada lagi seorang perempuan, ketika saya mengajak jemaat gitu ya, berkunjung satu tempat acara gitu ya. Saya temu dengan seorang Kristen ini, dia dari gereja besar juga. Jadi oleh karena jemaat saya kenal dia, jadi jemaat itu ngajak dia sharing dengan saya. Ini orang berduit. Dan jemaat ini, saudara, awalnya dari gereja kecil, gereja Protestan, dan saya tahu pendeta itu. Mengapa dia bisa pindah ke gereja besar ini? Karena saudaranya Kristen beribadah di gereja besar, ngajak dia. Ngapain lu ke gereja kecil? Enggak ada urapan. Enggak ada urapan. Padahal gereja ini kuat pengajaran, saya tahu. Dan gereja ini mengkhotbahkan Injil yang murni. Dia pindah ke gereja besar. Lalu bertemu saya di tempat acara itu. Saya bilang gini, dia kan sharing, Pak, saya ini, oke. Sekarang saya di gereja besar, Pak. Oke, ini. Lalu saya tanya dia, saya bilang, mengapa kamu ikut Yesus? Karena masalah saya, Pak. Saya kan dulu masalah saya banyak, Pak. Karena dia ini usaha ban mobil. Masalah saya banyak. Ketika saya datang ke gereja ini, saudara, Pak, masalah saya itu kayaknya diselesaikan oleh Tuhan. Makanya saya mau ikut Tuhan. Lah gitu. Menurut saudara benar ada alasan dia ikut Tuhan? Benar atau salah? Jawab, Benar atau salah? BS, benar atau salah? Atau benar separuh, salah separuh? Aku ingin tahu. Karena Tuhan sudah masalahku diselesaikan, Pak. Jadi aku mau ikut Tuhan. Sudah pernah terjadi. Ngomong, terus dia bilang gini, Pak, saya ini sedih sekali loh, Pak. Kenapa sedih? Suami saya meninggal, Pak. Lalu Pak, sampai sekarang, Pak, saya masih sembayangi suami saya. Saya minta dia hadir di rumah ini. Gendeng enggak, saudara? Iya, betul, Pak. Suamiku, jangan tinggalkan aku, datanglah ke rumah inilah. Datang ke sini, jagoi kami. Lah. Aduh. Bingung kan? Saudara bingung enggak? Aku bingung. Aduh. Di gereja besar, saudara. Saya bilang gini, ibu tahu nggak, jawaban ibu itu tidak memuaskan, karena saya agak keras, saudara. Karena saya tahu orangnya sudah kayak gini ya. Kalau ngomong baik-baik kayak nggak bisa nih, sudah agak keras dikit. Saya bilang gini, ibu tuh sudah salah. Kalau mau ikut Yesus tuh, Bu, kalau ibu mau mengikut Yesus harus tahu alasan. Mengapa? Alasannya Kristus sudah mengampuni dosa-dosa ibu. Dan dia memberikan keselamatan kepadamu. Sehingga engkau tidak menyembah yang lain lagi. Mulai hari ini, Bu, jangan lagi berdoa kepada suamimu minta dia datang. Doa bersama Tuhan Yesus. Iya, Pak, iya gini, Pak, iya. Nggak ngerti saya. Itu alasannya. Ketika kita mengatakan aku mengikut Yesus, aku percaya Yesus karena Yesus mengampuniku dan memberikan hidup yang kekal, maka ketika kita mengalami masalah apapun, baik kita sukses atau tidak sukses, sakit atau sembuh, kita tetap mau percaya kepada Yesus. Karena kita ikut Yesus, motivasi kita benar, sebab Dia sudah mengampuni segala dosa kita ketika kita masih berdosa. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain nama Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya dikatakan salib Kristus menjadi pusat dan spirit orang percaya memberitakan Injil. Spirit kita adalah apa? Karena kita sudah mengalami keselamatan, pengampunan yang sejati. Maka kita memberitakan Injil dalam konteks Kristus telah berkorban bagi dosa-dosamu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita harus berpusat kepada Injil, kepada salib, bukan kepada teologi kemakmuran. Saya berdoa biarlah Tuhan pakai kita untuk memenangkan jiwa. Yang setuju katakan amin. Yang penting saudara modalnya gini, saudara punya hati. Punya hati dulu. Setiap hari kita bertemu dengan seseorang, tiap hari pasti ketemu dia bukan? Mungkin kita di kantor ya, di pasar, buka toko macam. Kita ketemu dia nih. Kita tahu orang yang kayak sih bisa diinjili, tapi aku takut, sungkan ngomong. Berdoa, Tuhan pakailah aku. Aku sudah diselamatkan, aku ingin memberitakan Injil. Enggak usah panjang-panjang beritakan Injil. Intinya tentang Yesus mati untuk dosa-dosamu dan dia memberikan keselamatan kepadamu. Itu saja. Tidak usah harus menjelaskan seperti seorang teolog yang panjang sekali. Doktrinnya apa, eksegesis, menggali firman begitu dalam. Enggak usah, yang simpel-simpel aja. Karena kita menyampaikan Injil, memberitakan Injil dengan kekuatan Roh Allah. Kalau Anda bisa menangkan satu jiwa, Anda sangat senang ketika Anda lihat di gereja. Dia ke gereja, puji Tuhan sekali. Kamsia Tuhan, terima kasih. Orang yang ini saya Injil, dia datang beribadah, terima kasih. Berharga sekali saudara. Iya, kalau dia mati, saudara bertemu dia di surga. Senang enggak saudara? Senang. Itulah kebanggaan kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada firman Tuhan malam ini adalah apa hubungan antara salib Kristus dengan orang percaya? Yang pertama, salib Kristus membereskan dosa. Dengan cara apa? Mengampuni dan mengalahkan dosa. Yang kedua, salib Kristus memancarkan kasih Allah. Kasihmu harus nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga, salib Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang lemah dan putus asa. Apapun masalah saudara hari ini, pandang salib Kristus. Maka kekuatan Allah, penghiburan Allah dan kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Dan yang terakhir, salib Kristus menjadi pusat dan spirit orang Kristen dalam memberitakan Injil. Amin.